Duren, Puncak Ratu, Puncak Ratu, dan sementara ini di Pantai Kasoki ya. Oke. Keinginan Mas Basri nih menggagas desa wisata Madura apa waktu itu kegelisahannya? Kalau saya berangkatnya di pengangguran. Pengangguran. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Kusonto Ferdian. Di sini saya sedang bersama dengan seorang pemuda. Beliau ini adalah sosok pemuda yang menggagas desa wisata di Pulau Madura. Nah, beliau ini juga peduli terhadap kemajuan perekonomian yang ada di Madura. Siapa sosok beliau? Perkenalkan, saya sekarang bersama dengan Mas Hasan Basri ya. Jadi saat ini saya berada di Pantai Ekasoki. Pantai ini merupakan wisata baru di Madura ya, yang akhir-akhir ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, Pantai Kasoki ini salah satu penggagasnya adalah Mas Hasan Basri. Di sini saya akan menanyanya seperti apa sih konsep desa wisata yang sudah dibangun oleh Mas Hasan Basri selama kurun waktu 5 tahun beliau bergelut di bidang wisata. Oke Mas Hasan Basri. Nah, warga Madura dan khususnya para kelompok wisatawan di Madura mengenal Mas Basri ini sebagai sosok pemuda yang banyak mengembangkan desa wisata ya. Nah, Mas Basri sendiri memulai desa wisata yang ada di Madura ini sejak tahun berapa? Kalau saya di wisata itu sejak tahun 2015. Tahun 2015 ya. Awalnya di yang kita buat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh, tahun 2015 menggagas Bukit Tinggi. Terus setelah itu berapa tahun kemudian, 2 tahun kemungkinan itu Kampung Toron Semalam. Setelah Kampung Toron Semalam kita buat lagi di Kampung Duren. Kampung Duren sama sekaligus Puncak Ratu. Puncak Ratu. Itu selang berapa tahun setelah membuat Bukit Tinggi, terus Puncak Ratu, terus Bukit Duren dan sampai ke Pantai Kasoki ini jelangnya berapa tahun? Kalau sampai sekarang itu 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Sampai tahun 2020 ini sudah ada berapa desa wisata yang sudah Mas Basri gagas ini? Ada 5. 5 desa wisata ya? Yang pertama apa saja? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, terus Kampung Toron Semalam. Kampung Toron Semalam, Kampung Duren juga. Kampung Duren, Puncak Ratu. Puncak Ratu, Dan sementara ini di Pantai Kasoki ya? Oke. Keinginan Mas Basri nih menggagas desa wisata Madura apa waktu itu kegelisahannya? Kalau saya berangkatnya di pengangguran. Pengangguran ya? Kalau pengangguran itu bagaimana caranya? Setidaknya punya usaha. Terus? Punya usaha, dan waktu itu kita buat di Bukit Tinggi itu awalnya kita cuma mau mau buat warung sederhana gitu. Bukan wisata sih sebenarnya. Cuman mungkin dari pengunjung itu menyebutnya Bukit Tinggi itu Bukit Tinggi wisata ya. Oh, jadi awal mulanya menggagas warung ya. Apa memang sebelumnya Mas Basri sebelum mendirikan desa wisata memang hobi berwisata atau kelompok sadar wisata begitu? Sebelum menggagas desa wisata? Nggak ada ya. Terus Mas Basri belajar konsep desa wisata dengan sedemikian rupa nih kan? Belajar konsep itu dari mana? Otodidak. Oh, otodidak ya? Iya. Setidaknya kan kalau misalkan seperti ini yang ngalir lah ngalir. Ini bisa dibuat apa gitu kan. Selama kurun waktu dari tahun berapa Mas? 2015 ya? 2015. Menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ada di seluruh Indonesia ini kan Mas Basri sudah banyak memberikan pelajaran bahwa dari sosok seorang pengangguran tidak memiliki basic di bidang wisata, tapi akhirnya sekarang punya 5 wisata dan bisa menggagas wisata itu sampai banyak pengunjung begitu. Ini kan menjadi sosok inspirasi bagi kalangan muda begitu. Selama ini karyawan ataupun pekerja yang Mas Basri rekrut rata-rata kalangan anak muda atau sudah ada yang punya istri atau seperti apa? Yang penting kalau saya itu di sekitar dulu. Warga sekitar ya? Kan di Kasoki ini di sekitar. Saya ngambilnya itu dari sekitar. Kita juga ingin aman, nyaman. Istilahnya manfaatkan masyarakat setempat. Oke. Nah Mas Basri kan saat ini kan juga menarik Tribuners. Jadi Mas Basri ini sebenarnya beliau lulusan SD dan bisa mengonsep dan membuat 5 desa wisata yang ada di Madura, dan semua desa wisata yang dibuat Mas Basri ini itu semuanya hits dan banyak pengunjungnya. Kita bongkar rahasia apa nih Mas Basri? Kunci dan tipsnya apa sehingga kok bisa membangun 5 desa wisata ini menjadi wisata yang hits di Madura? Kalau menurut saya ya tekun. Pertama tekun ya. Sabar. Dan untuk jalani hal-hal seperti itu, kalau misalkan kita mengalami gagal, ya bangkit lagi. Jangan menyerah lah istilahnya. Jangan mudah menyerah. Apa sebenarnya saran Mas Basri kepada generasi muda ini yang katakanlah saat ini masih menganggur dan tidak melakukan apa-apa begitu?
kalau misalkan ya, kalau misalkan dalam istilah menganggur. Kalau misalkan punya pemikiran untuk itu, untuk apa, untuk berusaha apapun lah istilahnya, ya ikuti aja dulu. Kalau awal-awal saya gitu, kalau misalkan pengangguran, membuat satu ide, misalkan buat sesuatu yang tak bisa diterima sama masyarakat, sebenarnya itu mempunyai suatu nilai lebih. Anggaplah saya dulu kalau cerita masa-masa itu, buat apa sih bangun sesuatu itu di sana, padahal yang dianggaplah di kota di manapun itu nggak laku, gitu kan. Apalagi di desa, apalagi dianggaplah bukan cuma di desa, di pelosok gitu di pelosok gitu. Itu buat apa sih? Padahal pas waktu itu kita buat satu hal yang beda, ya kan? Jadi ternyata itulah yang diminati. Sempat minder nih ya, buat apa membangun, istilahnya kan warung awalnya ya, warung bukan wisata. Di pelosok, sedangkan yang di kota sudah banyak yang tidak laku begitu ya. Tapi akhirnya kegelisahan itu sekarang malah membuahkan hasil begitu ya, karena kerja keras Mas Basri yang tidak mau putus asa begitu, menyerah ya. Sempat enggak waktu awal-awal membangun desa wisata mengalami kayak frustasi, down, terus nggak rasakan hal itu? Ya bukan cuma sempet sih, ya kan, sering. Maksudnya punya pikiran seperti itu ya sering, karena kita kan nggak tahu sebenarnya seperti apa, mau seperti apa. Tapi dari kesabaran dan melewati untuk tantangan itu, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada jalan, ada gimana. Rata-rata Mas, pengunjung di 5 desa wisata yang sudah Mas Basri gagas dan sudah Mas Basri cetuskan di Madura ini, rata-rata pengunjung dari mana Mas? Kalau sekarang udah dari luar Madura. Luar Madura ya? Awal-awal sih biasa di ini untuk lokal ya, masyarakat lokal. Mungkin dia ingin tahu, penasaran atau gimana gitu kan. Selama ini kan kesulitan yang seringkali dirasakan oleh para pelaku wisata untuk mengenalkan wisatanya itu kan branding kan ya, promosi. Oh, ini kan wisata-wisata yang sudah digagas Mas Basri banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung begitu ya. Bagaimana promosi Mas Basri itu sehingga bisa mendatangkan para wisatawan itu? Untuk pertama ya konsep promosi. Untuk memanfaatkan itu memanfaatkan media sosial yang ada. Dari teman ke teman, dari teman ke teman gitu. Sederhana kalau di saya melihat. Cuman saya buat wisata itu pasti lihat nilai lebih dari satu tempat itu. Kalau misalkan cuma buat wisata, lah di sebelah misalkan, cuma bagus toh tapi tidak pula punya nilai plus, mungkin dia terancam juga. Ada trik dan tips khusus nggak Mas? Cara mempertahankan supaya wisata yang Mas Basri sudah buat ini tetap eksis gitu? Untuk awal ya, kita berjalan seperti ini. Jadi untuk 3 bulan yang akan datang, ini pasti beda. Dan 3 bulan yang akan datang lagi, kemungkinan sudah beda lagi. Kalau misalkan buat wisata, diselenggarakan seperti ini, ya udah di situ, zaman di situ. Tentunya jangan stagnan begitu ya. Iya. Terus berinovasi gitu. Link ya untuk membuat konsep ini dari mana? Artinya ini kan sekarang konsepnya pantai, ada kafenya begitu. Itu inovasi itu dapat dari mana? Maksudnya apa ada gabungan dari teman-teman atau Mas Basri ngoret-ngoret sendiri gitu? Kalau sekarang kan sudah mudah sekali ya kan ditemukan. Kalau dulu mikirnya mungkin sulit sekali. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kan gini, kalau misalkan di sana udah yang hit seperti ini, gitu kan. Jadi setidaknya bukan pas langsung ditiru dan langsung enggak. Cuma dibuat agak-agak gimana, tidak langsung jiplak gitu. Mencetuskan desa wisata itu berapa lama Mas observasinya? Kalau ini hampir 3 tahun. Di Pantai Kasokir ya? Hampir 3 tahun. 3 tahun pencarian. Dari maksudnya awalnya kan ingin punya pantai, ya kan? Yang bukan cuma sekedar pantai, tapi ada nilai plusnya juga. Anggaplah kalau misalkan pantai itu kan berpasir, bukan cuma sekedar pantai, kan? Cuma berpasir gitu kan. Kadang ya masyarakat itu kan masih ada yang sebagian belum menerima hadirnya desa wisata ya. Cara Mas Basri membujuk masyarakat dan tokoh masyarakat itu bagaimana? Itu kan saya cari titiknya itu dari sudah 3 tahun. Setelah itu kita tawarkan dulu. Kalau misalkan ini dibuat usaha, dibuat wisata, satu usaha dibuat wisata misalkan, kira-kira gimana?
bukan langsung saya buat langsung enggak. Ada musyawarah dulu ya. Musyawarah dulu sama masyarakat. Kalau misalkan dibuat wisata di sini gimana menurut masyarakat? Masyarakat tetap Mas ya, memandang adat lokal ya, maksudnya tidak menyimpang dari agama begitu ya. Ke depan ada rencana apa lagi nih? Mungkin ada ya. Tetap ada. Mau buat apa kira-kira? Kalau di Madura itu masih tidak ada yang namanya anggaplah kayak para layang. Oh, para layang. Jadi kita cari titiknya itu. Dari awal saya yang konsep itu sudah lengkap. Ada bukit, ada perkampungan, dan sekarang ini ada pantai. Jadi kalau misalkan ditambah itu kemungkinan sudah lengkap. Sudah lengkap. Tapi kira-kira di Madura mendukung nggak Mas kondisi anginnya kalau misalkan nanti mau buat konsep wisata para layang itu? Udah kita coba. Udah dicoba di salah Mas ya? satu titik, tapi masih belum di explore. Ada rahasia Mas ya, titiknya rahasia ya, biar teman-teman juga penasaran begitu ya. Sri, selama kurun waktu 5 tahun sudah pernah kemana aja nih? Pernah berkunjung ke wisata mana saja untuk melakukan eksplorasi pembenahan wisata begitu? Dekat-dekat ya? Ke Jogja, Malang, terus ini daerah-daerah sini. Jadi ada rencana juga kita mau ke daerah Sumatera, daerah Bukit Tinggi. Kita cuma diundang ke sana, disuruh lihat lokasi atau gimana untuk pengembangan ini gitu. Oh, artinya dimintai saran begitu ya untuk mengembangkan satu wisata Mas ya. Selama 5 tahun itu perhatian dari Pemkab responnya bagaimana Mas? Ke Mas Basri sendiri apresiasinya dari setiap Pemkab. Ya baik lah pasti. Baik ya. Pasti. Respon dari setiap Pemkab baik ya. Baik. Artinya baik. ada timbal balik begitu ya. Kita sekarang itu bicara persentase. Ya, persentase antara yang didapat oleh masyarakat lokal dengan pengelola wisata itu sendiri. Perjanjiannya seperti apa sih Mas untuk persentase itu? Masalah persentase. Untuk masyarakat kalau selama ini yang kita jalani itu maksudnya yang udah saya buat di mana di desa, dianggaplah yang sudah. Ya, yang sudah dibuat. Ini dari pendapatan parkir yang ada di sini yang sekarang itu sudah 100% punya masyarakat. Oh, bagian masyarakat ya. Masyarakat juga boleh berjualan di luar begitu ya? Iya, dari titik yang kita tentukan, misalkan dari titik luar yang anggaplah dari titik ini, misalkan sebelah pintu masuk itu sudah masyarakat tidak sebenarnya. Alasan Mas Basri apa sih kenapa kok milih konsep desa wisata Mas? Nggak ada keinginan untuk membuat tempat wisata atau nongkrong yang asik di daerah kota gitu. Kenapa selalu membidik desa nih? Kalau saya sih memang orang desa. Orang desa ya. Nah, jadi melihat misalkan di kampung saya saja ini lahan yang kosong yang tidak produktif. Kalau saya tuh untuk saat ini ya sudah eman lah. Maksudnya ini mau dibuat apa itu luar juga. Artinya jadi kalau misalkan ada tanah kosong yang tidak produktif, ya saya mikirnya langsung jauh gitu kan. Dibuat apa ini? Artinya langsung peka begitu Mas ya. Mas Basri, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Saya pengen Mas Basri memberikan motivasi kepada generasi muda khususnya yang saat ini mungkin ada sebagian dari mereka yang menganggur dan patah semangat ya untuk membuat perubahan dan inovasi. Apa nih motivasi yang bisa Mas Basri berikan kepada generasi muda? Kalau saya sih sudah anggaplah simpel sekali. Yaitu jangan menyerah, Jangan menyerah ya. Jangan mudah, teruslah berusaha. Jatuh bangkit lagi. Nah, itu Tribuners. Ini para Tribuners nih yang ada di seluruh Indonesia. Bagi kalian yang ingin mencoba suatu inovasi baru dan ingin membuat suatu usaha, apapun itu, jangan pernah patah semangat. Seperti motivasi yang sudah disampaikan oleh Mas Basri, sekalipun kalian gagal, jangan pernah menyerah. Bangkit terus, begitu Mas ya? Oke, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Pasti terima kasih waktunya ya untuk sore hari ini Tribuners. Saya undur diri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.